Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Nah, ini Bapak presensi dulu ya. Eka Ratnalinda Dewi, Hadir, Pak. kemudian Eva Nurzakia. Ya, itu kelihatan. Kemudian ada Vera Rizkana Sapitri. Ada? Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya. Ada. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini kan kita Pak. ya kita masuk ke tema baru, kebersamaan. Ada yang pernah mendengar cerita atau membaca cerita? Mungkin bisa sebutkan judulnya. Si Kancil, Pak. Si Kancil, bagus. Vera, ada cerita mungkin? Judulnya saja. Bawang putih, bawang merah, Pak. Oke, bagus. Eka, kira-kira judulnya apa? Kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Bagus. Ada bawang putih, bawang merah, ada kancil dan buaya, dan ada juga kancil mencuri timunnya tadi ya Pak. Nah, itu kan cerita-cerita masih secara umum ya. Nah, ada yang tahu tidak eh, kancil dan buaya itu termasuk dalam cerita apa? Belum tahu ya? Belum tahu. Oke. Nah, pada pembelajaran pada pagi ini, apakah sudah terlihat di layar? Nah, Pak akan membacakan apa yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah informasi dalam cerita fabel, kedua keberagaman karakteristik, dan ketiga adalah mengenal pecahan. Bapak ada gambar, ini seperti awalan dalam sebuah cerita biasanya kan ada gambar. Nah, kira-kira judul cerita yang sesuai dengan gambar ini apa? Gajah. Gajah. Bagus. Ada yang lain? Itu yang hijau-hijau itu apa ya, Pak? Oh, ini semut ini. Oh, Yang kecil ini semut. semut. Kira-kira judulnya apa? Gajah dan semut, Pak. Oke, gajah dan semut. Kita lihat. Oh, nah, benar kata Eva, ini adalah cerita berjudul Gajah dan Semut. Nah, Gajah dan Semut ini merupakan cerita fabel. Ada yang tahu cerita fabel itu apa? Belum tahu ya? Tahu, Pak. Nah, cerita fabel merupakan cerita yang pemerannya atau tokohnya merupakan hewan seperti kancil dan buaya, kancil dan siput, gajah dan semut. Nah, seperti itu. Itu merupakan cerita fabel. Nah, di sini Bapak ada cerita di sini. Gajah dan semut. Kalian menyimak ya. Bapak akan cerita dan kalian nanti juga ada kesempatan untuk membaca. Gajah dan semut. Pada suatu hari, separuh matahari telah muncul dari ufuk timur. Separuh matahari telah muncul dari ufuk timur. Ufuk timur. Kira-kira ini pagi hari atau sore hari? Pagi hari. Ya, pagi hari karena dari timur. Timur. Ya, sip. Tiba-tiba bumi terasa seperti bergoyang. Koloni semut pun panik. Jadi,
kemudian semua semut meneriakkan, ah, gempa, gempa. Mereka lari berbondong-bondong mencari sumber gempa, dan ternyata gajah yang sedang mencari makan di sana yang membuat gempa, yang mengakibatkan gempa tersebut. Nah, selanjutnya silakan Eka yang baca ini dari malam harinya. Malam harinya, setelah kawanan gajah pergi, koloni semut kembali ke rumah mereka untuk rapat. Ini tidak Bagus. bisa dibiarkan. Jika terus seperti ini, bisa-bisa kawanan gajah menguasai tempat kita, kata salah satu semut. Oke, cukup dalam mencari makanan. Tamat. Nah, apa yang kalian tahu tentang cerita gajah dan semut? Silakan angkat tangan atau di ucapan saya gitu, buka suara. Silakan Eka, apa yang dipahami mengenai cerita gajah dan semut? Gajah mencari makan, tapi mengganggu rumah semut. Bagus. Gajah makan tapi sama semut. Ya, pesan apa yang kalian dapat setelah membaca cerita ini? Boleh mengejek. Bagus, Eka. Eva, pesannya apa? Tidak boleh menghancurkan rumah hewan lain, Pak. Ya, bagus. Selanjutnya, Vira. Harus rukun, mencari makannya bersama-sama. Ya, bagus. Nah, itu adalah pesan-pesan yang kita dapatkan dari membaca teks cerita fabel Gajah dan Semut. Nah, di sini Bapak ada gambar apa perbedaan setiap hewan. Apa perbedaan setiap hewan? Eh, kita mulai dari mana ya? Mungkin dari bentuknya dulu. Jerapah bentuknya seperti apa? Lehernya Lehernya panjang. panjang, Pak. Oke, Gajah, Punya belalai. Flaley, bagus. Iya. Kemudian ini kijang ya. Kijang bentuknya seperti apa? Punya tanduk, Pak. Iya, punya tanduk. Ini macan tutul. Dia punya apa? Punya Tutul, taring. tutul, Pak. Oh ya, punya tutul, punya taring. Nah, itu adalah perbedaan dari fisiknya. Sekarang perbedaan makanannya. Jerapah makan apa? Rumput, daun-daun. Oke. Daun. Gajah? Rumput. Sama berarti. Apa? Kalau kijang, Kijang makan apa ya? kijang makan rumput, Daun, Rumput. daun. rumput dan daun ya. Kalau macan tutul, makannya apa? Daging. Nah, daging. Nah, itulah setiap ciri-ciri dan perbedaan hewan-hewan yang ada di sini. Ada jerapah yang lehernya panjang, makan rumput. Gajah punya gading, punya belalai, makan rumput. Macan tutul makan daging, mempunyai taring, mempunyai kuku. Yang kijang, mempunyai tanduk, dan juga makan rumput. Nah, itu adalah karakteristik setiap hewan yang ada di sini. Karakteristik jerapah seperti apa, karakteristik gajah seperti apa, macan tutul seperti apa, dan sebagainya. Nah, selanjutnya. Di sini ada Raka
Roy dan Dito. Kira-kira perbedaan Raka, Roy, dan Dito apa? Raka naik ontel. Nah, Raka naik ontel. Kalau Roy? Kayak perahu untuk memancing, Naik mancing. Kalau Dito? Mancing. melukis. Lukis. Nah, ini di sini Raka hobinya bersepeda. Sepeda, Roy hobinya memancing, memancing, dan Dito hobinya melukis. melukis. Nah, ini adalah salah satu keberagaman karakteristik individu, yaitu hobi. Ada yang hobinya bersepeda, ada yang memancing, ada yang melukis. Nah, ini dibaca dulu. Silakan dibaca, Eva. Karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Nah, itu merupakan kesimpulan dari yang tadi ya. Ada yang hobinya bersepeda, ada yang hobinya melukis, ada yang hobinya memancing. Nah, itu adalah karakteristik atau ciri yang melekat pada diri individu. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan keberagaman karakteristik individu? Ada yang tahu? Di sini ada kata keberagaman dan karakteristik individu. Keberagaman, beragam. Beragam kata lainnya apa kira-kira? Berbeda-beda. Oh, berbeda-beda, ya betul. Bisa berbeda-beda. Kemudian, nah, keberagaman karakteristik individu adalah perbedaan karakteristik setiap individu. Berarti, misalnya seperti yang tadi, itu hobi, perbedaannya Roy, Dito, dan namanya siapa ya tadi? Raka, itu berbeda dalam hobi. Nah, itu karakteristiknya ada yang memancing, ada yang melukis, ada yang bersepeda. Udah. Nah, di sini Bapak ada gambar nih. Kira-kira keberagaman karakteristik individunya apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Pakaiannya. Pakaiannya, ya, pilih pakaiannya. Selanjutnya, kira-kira apa? Agama, Agama, ya benar, agama. Di sini ada Konghucu, ada Buddha, ada Katolik, ada Islam. Nah, itu adalah keberagaman karakteristik individu dalam beragama. Itu. Nah, di sini ada gambar sekolah. Eh, Nanti Bapak kirimkan LKPD. Nanti kalian isi, silahkan. Nah, tuliskan keberagaman karakteristik individu yang ada di sekolah pada lembar kerja masing-masing. Nah, tulis saja di lembar kerja masing-masing. Kalau misal ada kesulitan, bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, mari kita lanjutkan. Separuh matahari telah muncul dari ufuk timur. Para koloni semut bekerja keluar rumah. Nah, di teks gajah dan semut tadi ada bagian separuh matahari. Ada yang paham nggak separuh matahari itu seberapa? Apakah ini sudah separuh matahari gambarnya? Belum, Pak. Belum. Kalau sekarang sudah separuh matahari belum? Kalau sekarang? Belum. Kalau Belum. sekarang sudah separuh? sepertinya sudah. Sudah ya. Ya, sudah. Ya sudah ya. Itu separuh matahari telah muncul dari ufuk timur. Nah,
Kata lain separuh apa? Ada yang tahu? 1/2. Setengah, Pak. Setengah. Eka apa tadi? 1/2. 1/2. Belum ada ya ini. Ya, jadi menuliskannya itu seperti ini. Nah, ini menuliskannya 1/2 atau 1/2. Nah, ini menuliskan dalam bentuk angka seperti ini ya. Angka 1 merupakan pembilang dan angka 2 merupakan penyebut. Ada yang mau bertanya di sini? Apa ada yang belum paham? Sebenarnya tidak ada ya. Tidak, Pak. Jadi Bapak terangkan sedikit kenapa agar lebih mudah dipahami pembilang dan penyebut. Misalnya Bapak punya hmm, 2 kelereng, 2 kelereng. Bapak punya 2 kelereng, kelereng merah dan kelereng biru. Kemudian si Eka menanyakan kepada Bapak, ada berapa kelereng biru? Ada 1. Nah, itu pembilang. Nah, Bapak menyebutkan ada dua kelereng, menyebutkan 2 kelereng, biru dan merah, tapi hanya mengatakan kepada Eka 1 kelereng, karena yang Eka katakan adalah yang Bapak bilang kepada Eka adalah 1 biru. Itulah kenapa eh, dari 2 kelereng yang diambil 1 menjadikannya 1/2 seperti itu. Nah, di sini ada video, silakan disimak mengenai pecahan. Nah, apa yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Dari videonya itu keluar suara tidak? Tidak. Tidak. Oh ya udah. Bapak bacakan saja. Nah, apa yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Misalnya, 1 apel utuh dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian dari 2 potong dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2. 1 potong ini dari 2 potong dinyatakan 1/2 atau dibaca setengah, atau 1/2 atau 1/2. Masing potongan adalah 1/2 nilainya. Yang sini juga sama 1/2. Nah, hmm, di sini angka 1 merupakan bagian jumlah yang kita maksud, yang kita tunjuk. Nah, misalnya potongan apa ini nilainya 1, dari jumlahnya itu ada 2, yaitu 1/2. Yang di atas garis itu merupakan pembilang dan angka di bawah garis merupakan penyebut. Nah, sekarang latihan dulu mungkin. Di sini ada gambar kotak persegi 4, kemudian yang di sini 1 diarsir dan sisanya tidak. Eh, ini pecahan berapa? Apa? 1/4. Ya, 1/4. Kenapa 1/4? Yang diwarnai 1, Ya, kemudian kotaknya dibagi menjadi 4. ya benar, bagus. Selanjutnya ada lingkaran. Vera, silakan. Ini 1/berapa? 1
per 3. Ya, benar. Karena ada berapa yang lingkarannya dibagi berapa? Jadi 3. Lalu yang diarsir? 1. Nah, itulah sebabnya 1/3. Nah, apa yang telah kita pelajari pada pelajaran hari ini? Ada yang bisa jawab, silakan. Gajah sama semut, Pak. Oke, gajah sama semut. Pesan, ya, gajah sama semut. Pesannya apa? Tidak boleh saling mengejek. Ya, tidak boleh saling mengejek, rukun. Selanjutnya apa lagi? Karakteristik individu. Oke, karakteristik individu. Hebat, Eva. Karakteristik individu. Contoh keberagaman karakteristik individu apa? Yang tadi agama. Ya, benar. Halo, Pak. Oh ya, itu termasuk hobi ya. Karakteristik individunya berarti hobi. Keragaman karakteristik individunya. Selanjutnya, ada apa lagi yang kita pelajari hari ini? Pecahan. Pecahan. Setengah. Pecahan setengah. 1/3. Bagus. 4. Bagus ya, ada setengah, 1/2 atau 1/3, ada ya 1/4. Nah, nanti Bapak akan kirimkan latihan buat kalian di grup WhatsApp. Nanti kalian isi saja, nanti kirim di foto, kemudian kirim ke grup WhatsApp di lembarannya. Seperti itu. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misal ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Tugas latihan soalnya dikerjakan, kemudian dikumpulkan di grup WhatsApp juga. Silakan difoto saja. Bapak tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.